semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Devi Safira. Saya dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya ditempatkan di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandar Lampung. Formasi yang saya ambil adalah pemeriksa keimigrasian pemula. Saya adalah peserta latsar dari kelas A8 kelompok 2. Yang akan saya bahas hari ini adalah mengenai isu kontemporer dan konflik kepentingan karena terjadi di sekitar kita bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dampaknya bisa cukup serius. Pertama, apa sih isu kontemporer itu? Isu kontemporer itu adalah masalah atau kejadian yang sedang terjadi sekarang dan menjadi perhatian banyak orang. Contohnya baru-baru ini ada kasus aktivis HAM Andri Yunus yang disiram air keras. Kasus ini menarik perhatian publik bukan hanya karena kekerasannya, tetapi juga karena ada konflik kepentingan di baliknya. Nah, apa sih itu konflik kepentingan? Konflik kepentingan terjadi ketika kedua belah pihak atau lebih memiliki kepentingan berbeda dan saling bertentangan. Dalam kasus Andri Yunus, dia berjuang untuk keadilan dan hak asasi manusia. Sementara ada pihak tertentu yang merasa kepentingannya terganggu, sehingga ada dorongan untuk mengintimidasi atau bahkan menyerang aktivis tersebut. Contoh konflik kepentingan tidak hanya terjadi di kasus aktivis HAM. Contohnya, prajurit TNI gugur di Lebanon saat menjalankan misi perdamaian dunia. Mereka berada di tengah konflik antara kelompok atau negara yang berbeda kepentingan, padahal TNI bersikap netral, tapi tetap menjadi korban karena adanya bantuan kepentingan yang lebih besar. Dari dua contoh ini, kita bisa belajar beberapa hal. Pertama, konflik kepentingan bisa muncul di berbagai bidang, baik politik, hukum, ekonomi, atau sosial. Kedua, dampaknya bisa sangat serius, bahkan sampai mengancam keselamatan seseorang. Ketiga, tindakan preventif seperti transparansi, perlindungan hukum, dan edukasi publik sangat penting untuk meminimalkan risiko konflik ini. Sebagai masyarakat, kita juga bisa berperan dengan menghargai hak orang lain, menegakkan keadilan, dan mendukung perlindungan bagi pihak yang rentan. Kita ikut mencegah konflik kepentingan berkembang menjadi kekerasan. Edukasi dan kesadaran masyarakat adalah kunci agar isu-isu seperti ini tidak terus terulang. Jadi, memahami isu kontemporer dan konflik kepentingan bukan hanya penting untuk aktivis atau pejabat, tetapi untuk kita semua. Dengan kesadaran itu, kita bisa hidup dalam masyarakat yang lebih adil, aman, dan harmonis. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli pada keadilan dan hak asasi manusia.